saya ingin sampaikan juga biar kita refresh ya, keunggulan sistem perbankan syariah itu apa gitu kan. Jadi mungkin ini nanti yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat ataupun teman-teman lain, bahwasanya di perbankan syariah itu ada keunggulan yang ingin kita nampakkan sehingga orang bisa memilih ke bank syariah. Yang pertama, kegiatan usaha dilakukan secara profesional ya. Namun tetap kita berprinsip bahwasanya segala usaha yang kita lakukan itu ada keterbatasannya. Ya, kita hanya bisa berusaha sementara Allah yang memberikan hasilnya ya, maksimal atau tidaknya. Ya. Jadi di bank syariah itu sangat memegang teguh itu. Jadi kita nggak bisa memastikan gitu. Oh, ini saya akan buat project gitu. Nanti bakal hasilnya itu akan banyak, hasilnya akan melimpah, kita semua kaya raya. Enggak. Kita hanya bisa berusaha. Hasilnya itu Allah yang akan memberikan. Baik atau kecil atau banyaknya itu tergantung rezeki yang diberikan Allah. Jadi nggak ada istilahnya kita, oh ini nggak apa-apa, masukkan aja modalnya, saya kasih sama kamu nanti tiap bulannya sekian, pasti. Itu nggak bisa, itu hanya melangkahi daripada ketentuan Allah. Nah, sama halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga profesional dia. Ya jangan dikira nanti kalau bank syariah itu, kalau masyarakat bilang, oh bank syariah ini apa banknya kayak bank-bank besar lain. Sama ya, dia tetap prudent ya, tetap mengikuti aturan yang ada, profesional juga ya, karyawannya juga diberi pendidikan ya, yang memahami tentang produk-produk bank syariah. Kemudian bank syariah tidak bisa memastikan return dalam menjalankan usaha ya. Kalau Anda misalkan masyarakat datang ke bank ya, kemudian nabung gitu, saya minta 4% sebulan ya. Kalau bank konvensional langsung bisa bilang oke, 4% bunganya, nego 5%, oke. Kalau di bank syariah enggak. Bank syariah itu dia pendapatan penabung itu dia tergantung kepada hasil yang didapat dari nasabah yang menyetorkan angsuran ataupun yang menyetorkan bagi hasil dari akad musyarakah usahanya gitu. Jadi semakin bagus usahanya, semakin banyak bagi hasil kepada penabung ya. Jadi tahu nggak kenapa banyak masyarakat bertanya gini, kenapa bank syariah itu kalau nyalurinnya nggak mau ke usaha-usaha startup gitu, orang-orang baru mulai usaha atau usaha-usaha yang belum maju gitu. Itu semuanya kembali kepada prinsipnya bahwasanya bank syariah itu juga adalah entitas bisnis yang harus mencari laba. Agar apa? Kalau laba yang didapatnya banyak, maka penabungnya akan diberikan bagi hasil yang banyak, investasi yang banyak. Jadi nggak ada istilahnya itu bank syariah itu asal-asalan mencari nasabah untuk diberikan pembiayaan. Itu nggak ada. Selalu dia akan cari nasabah yang bagus yang bisa memberikan return atau hasil yang banyak. Kenapa? Karena bank syariah juga berkewajiban memberikan bagi hasil yang baik untuk nasabah investor atau penabung. Ya, kan banyak tuh yang bilang bank syariah ini maunya usaha-usaha gede aja, maunya usaha-usaha yang udah lancar aja dia biayai. Kami yang usaha-usaha yang masih Senin Kamis sih kok nggak dibiayai. Loh, bank syariah itu bisnis, ya bukan lembaga amal. Jadi wajar aja kalau, karena dia apa? Bertanggung jawab memberikan bagi hasil yang bagus kepada penabungnya ya. Kemudian keunggulan lagi adalah bahwasanya di bank syariah itu ada nisbah. Nisbah ini apa? Pembagian keuntungan ya. Jangan lupa nih kalau ditanya nisbah itu apa? Itu porsi pembagian keuntungan nisbah. Jadi bank syariah itu nggak bilang begini, nanti kalau dapat bagi hasil kamu 500, aku 100, enggak. Selalu dalam bentuk persentase. Dari hasil nanti kamu 50%, saya 50% gitu ke nasabahnya. Nah, nanti dari persen itulah nanti dibagi sehingga memunculkan nominal atau dapatnya misalkan 2 juta atau 3 juta atau berapa hasil masing-masing ya. Nisbah itu adalah sesuatu porsi ya, porsi keuntungan yang membagi hasil ataupun rugi yang didapat dari usaha ya. Nah, sehingga bank syariah itu juga berbeda dengan konvensional. Bank syariah itu dia misalkan gini, Anda nabung ke bank syariah, terus Anda bilang saya minta bagi hasil lah. Tapi bank syariahnya baru buka, dia belum ada penyaluran dana, belum ada menyalurkan pembiayaan ke nasabah-nasabah pengusaha. Itu bank syariah nggak bisa bagi hasil kepada Anda. Ya, jadi kita nyalurin dulu baru bisa bagi hasil gitu. Jadi kalau misalkan Anda mau bagi hasil yang banyak, Anda harus lihat di neraca banknya. Oh, banknya ini bagi hasil pembiayaannya banyak dan bagus, nggak ada yang macet. Insya Allah bagi hasil Anda juga banyak ya, gitu ya. Bank syariah tidak pernah mengalami negatif spread. Ada yang tahu nih apa negatif spread? Ya. Iya, negatif spread itu adalah pembayaran bagi hasil kepada nasabah
penabung lebih besar daripada pendapatan yang didapat dari nasabah penyaluran dana. Jadi ada negatif, didapat dari nasabah yang pengusaha 10, bayar ke penabung 12, itu nggak ada di bank syariah. Tapi di bank konvensional inilah yang menyebabkan kemarin itu kebangkrutan. Dia janjikan 24% nasabah penabung, sementara pengusaha sedang berat, dapat dari pengusaha cuma 5%, akhirnya dia nombok itu sampai 19%, sehingga bangkrutlah bank-bank konvensional. Kalau bank syariah enggak, bank syariah nggak bisa begitu. Dia dapatnya misalkan sedikit dari nasabah yang pengusaha, dia bagi juga sedikit kepada nasabah penabung. Jadi tidak ada istilah negative spread ya, tidak ada biaya ataupun bagi hasil ke nasabah penabung lebih besar daripada yang didapat dari nasabah pengusaha, itu nggak ada. Karena apa yang didapat dari nasabah pengusaha itu yang diberikan kepada nasabah penabung. Paham ya di sini ya? Jadi saya menyampaikan ini langsung aja menjelaskan. Kalau kalian nggak paham silakan di unmute itu speakernya, langsung bertanya gitu, atau pakai chat ya. Kemudian pelaksanaan aktivitas usaha, prinsip kesetaraan, keadilan dan keterbukaan ya. Menghindari riba, landasan usahanya adalah menghindari riba, terus memperlakukan uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan. Jadi uang itu hanya bisa menambah kalau ada usaha yang kita biayai ya. Kalau banknya nggak membiayai pengusaha, bagi hasil nggak akan diberikan, jadi tabungan Anda tidak akan bertambah ya. Itu prinsip daripada bank syariah. Kalau konvensional nggak, mau banknya nggak nyalurin, mau apa, yang penting nasabah penabung dapat aja uangnya ya. Pembiayaan dan investasi hanya dilakukan terhadap aktivitas ekonomi maupun kebutuhan nasabah yang bankable dan juga tidak bertentangan syariah. Tahu arti bankable? Bankable itu artinya adalah memenuhi syarat-syarat bank ya. Contohnya ada izin ya, kemudian usahanya tersebut juga bukan usaha yang dilarang pemerintah gitu. Kemudian tidak bertentangan dengan syariah ya. Barang yang diperdagangkan tidak dilarang, kemudian bukan barang haram ya. Kemudian juga usahanya itu memenuhi aspek kesusilaan ya. Tidak kita biayai itu pembiayaan salon yang bercampur laki-laki dan perempuan misalkan ya, atau memberi efek buruk kepada masyarakat. Anda buka usaha misalkan peternakan ayam, tapi limbahnya itu merusak ataupun membuat polusi udara, itu kita nggak biayai karena itu tidak memenuhi syarat-syarat, tidak bertentangan dengan syariah dan tidak bankable. Kemudian tidak ada spekulasi, tidak ada barang yang gharar, dan tidak mengandung unsur riba, itu jelas ya. Nasabah dalam berinteraksi dengan bank itu, bank itu sebagai investor dan pedagang ya. Kalau di bank konvensional itu peminjam dan yang dipinjamin, jadi nggak ada istilah investor. Anda pergi ke bank nabung uang, itu akadnya banknya minjam sama Anda minjamin ke bank uang, terus banknya minjamin ke nasabah pedagang. Jadilah dia itu lender dan borrower. Kalau di bank syariah enggak, Anda nabung uang ke bank itu Anda sebagai investor ya. Uang Anda itu terus diinvest sama banknya kepada nasabah-nasabah pengusaha, sehingga jadilah uang Anda itu memberikan hasil dari investasi yang dilakukan oleh bank. Paham ya bedanya ya? Di bank syariah ya, bank syariah memposisikan dirinya sebagai investor, mitra investor dan pedagang. Kalau di bank konvensional sebagai pinjam meminjam. Nah, itu bedanya. Jadi nggak ada istilah aku mau minjam ke bank syariah, enggak. Aku mau minjamin bank syariah, enggak. Tapi ketika Anda ke bank syariah bawa duit mau nabung, Anda menginvestkan duit Anda. Kemudian uang itu diinvestkan bank lagi kepada pengusaha. Memberikan hasil, itulah hasil investasi. Akadnya pun investasi, murabahah, apapun itu ya, atau musyarakah ya, mudharabah ya. Kalau di tabungan mudharabah, kalau di pembiayaan ada yang musyarakah, murabahah dan lain sebagainya. Nah, kalau di bank konvensional semuanya akadnya adalah pinjam meminjam ya. Salahnya di mana? Pinjam meminjam kan nggak boleh ada kelebihan. Tapi di bank konvensional pinjam meminjam diberikan bunga, sehingga itulah haramnya di situ ya, terjadilah dia riba. Kemudian akad transaksi yang sudah disepakati dengan nasabah tidak mengalami perubahan. Jadi kalau misalkan kita berakad murabahah sama nasabah, tiba-tiba ada krisis moneter,
ya, itu akadnya tidak berubah, tidak bertambah, atau Anda misalkan tidak bisa membayar. Terus kalau di bank konvensional, tunggakan Anda itu naikkan ke tagihannya menjadi bunga, sehingga jadi bunga berbunga, atau dimasukkan ke dalam pokok pembiayaan Anda, sehingga pembiayaannya bertambah tanpa Anda sadari. Kalau bank syariah enggak, ya, pokoknya itu tidak akan berubah, ya, walaupun ada masalah dalam bisnis Anda gitu. Tapi paling di struktur diperpanjang dia itunya, jangka waktunya, sehingga lebih ringan. Kecuali memang itu ada kesengajaan dari pihak nasabahnya, ya, memang sengaja nggak mau bayar, atau bukan, memang uangnya dipakai untuk hal lain, bukan untuk usaha. Oke, selanjutnya usaha bank syariah adalah manajer investasi, mengelola dana nasabah, ya. Kemudian investor, uang tadi yang dikelola diinvestkan lagi sehingga bank syariah menjadi investor. Kemudian penyedia jasa dan keuangan dan lalu lintas keuangan, pembayaran, mau transfer uang dan lain sebagainya. Dan kemudian pelaksana kegiatan sosial, ya, bisa mengeluarkan dan mengelola zakat maupun dana sosial. Jadi bank syariah ini mendapat amanah untuk boleh menerima setoran zakat dan menyalurkannya. Di bank konvensional tidak, ya. Tidak ada istilah bank konvensional itu menerima setoran zakat gitu, nggak ada. Jadi bank syariah diberikan wewenang untuk itu. Sehingga kalau Anda nanti memang mau bayar zakat, silakan ke bank syariahnya. Nah, ini konsep penyaluran dana, ada bagi hasil, ada jual beli. Investasi lain ini maksudnya sewa menyewa, ya. Satu-satunya pinjaman yang ada di bank syariah adalah qard. Qard itu pinjaman ada juga bank syariah, tapi dia masuk kepada akad tabaruk, dia bukan untuk cari untung. Karena kalau dia memberikan qard kepada orang, kepada nasabah pembiayaan, dia berikan qard 500.000, ya kembalinya tetap 500.000. Biasanya untuk pinjaman pembiayaan yang lunak, yang untuk nasabah-nasabah yang kurang mampu, ya, dan dananya itu berasal dari skema dana dari zakat, infak dan sedekah, ya.